Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi judihi tudha'aful hasanat wa bi fadlihi tanzilul mu'awnat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Penasehat Pembina Yayasan Jamani Ustaz Haji Nurdin, juga Ketua Umum Yayasan Jamani Pak Haji Ramli, juga guru kita Ustaz Safarudin, ternyata banyak juga ada Ustaz Haji Nurdin dan teman-teman semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau berkaitan dengan tema sebentar bicaranya, salah satu instrumen ekonomi dalam Islam itu memang zakat, tapi bukan segalanya. Karena dalam sejarah peradaban Islam, kekhalifahan Islam dari mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kekhalifahan Turki Utsmani, itu memang bukan satu-satunya zakat sebagai instrumen ekonomi. Banyak. Salah satunya yang paling besar itu nggak ada sekarang, yaitu ghanimah. Ghanimah itu ketika Islam mengamankan Persia, Masya Allah, sampai para mujahid itu kebagian masing-masing itu sekitar 100 batang emas. Batang ya, bukan gram ya. Nah, tetapi kenapa Allah rangkai zakat dengan sholat? Kata Syekh Sayyid Sabiq di Fikih Sunnah, itu ada 82 ayat Allah rangkai sholat dengan zakat. Jadi ini kewajiban memang yang tidak bisa dipisah dari kaum muslimin. Ibarat kata mata uang itu kan ada dua sisi. Kalau sisi satunya enggak ada, yang manfaat. Bapak Ibu mendapat hadiah dari Yamani 100 lembar uang 100.000. Adanya gambar Soekarno dong, di belakangnya putih. Kira-kira diterima enggak? Enggak diterima lah, karena enggak berlaku gitu kan. Maka sholat dan zakat itu kewajiban setiap kita, setiap muslim. Sehingga kalau kita ibadah sholat, ya kita juga harus ibadah zakat. Cuman ini ada dalam sejarah kita bahwa kaum muslimin itu kurang berdaya di masalah ekonomi. Itu setelah penjajahan merajalela di dunia Islam, sehingga akhirnya kekuatan ekonomi dikuasai oleh orang-orang non-muslim, termasuk di negeri kita. Maka dengan memahami bahwa salat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan, mudah-mudahan kembali terpacu dalam diri kita agar kita berdaya secara ekonomi. Kalau kita berdaya secara ekonomi, target 8 juta mah kecil gitu kan, dosa nyari dari kita aja bisa. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Kita lebih banyak kategorinya kalau nggak muzaki mustahik. Ternyata di negara kita rata-rata banyaknya mustahik. Karena mustahik itu adalah mereka yang belum wajib zakat. UMR kita aja baru sekitar 5 jutaan. Padahal nisab zakat profesi itu 6 juta sekian, 6 juta setengah. Berarti yang gajinya UMR itu masih mustahik, harus mendapat zakat, bukan bayar zakat. Nah, karena itu kan kenapa kita harus ikut terlibat dalam pengelolaan negeri ini. Negeri ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, itu safar yang biasa di Sulawesi, satu kabupaten di Sulawesi saja sumber daya alamnya itu bisa membayar utang yang hampir 10.000 triliun itu dari satu kabupaten saja. Belum yang lain. Saya di Kalimantan, Masya Allah, Kalimantan itu sumber uangnya banyak banget gitu kan. Artinya pengelolaan negeri ini memang harus dikelola oleh orang-orang yang baik. Nah, termasuk zakat kita.
Kalau Basnas itu di tahun sebelum pandemi pernah merilis potensi zakat Indonesia itu 150 triliun per tahun, itu masih kecil dibandingkan penghasilan gudang garam itu 4 hari aja udah triliunan. Apalagi kalau dikumpulin setahun gitu kan. Nah, jadi bagaimana sikap kita terkait dengan kewajiban zakat ini? Fakta di lapangan memang sekarang sudah mulai ada berbenah pemerintah kita dengan regulasi mengatur baik itu zakat, infak, sedekah. Kalau pemerintahnya baik itu masya Allah, dengan ziswab ini negara ini bisa makmur. Nah, apalagi dengan sumber daya alam yang antah berantah dikuasai oleh orang-orang segelintir itu. Nah, maka dari itu kita nih yang ada di hadapan kita di Ramadan sebentar lagi dengan target 8 juta, itu 7 juta, 8 juta. Kalau ikhtiar dari sekarang insya Allah bisa. Nah, kita disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sering kita baca di surah Al-Ma'un itu kalimatnya wala yusuddu ala ta'amil miskin, dan dia celaka itu karena tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Dia mungkin tidak punya uang, tapi dia bergerak untuk mendorong orang lain, ngajak orang lain, ngumpulin dana untuk agar orang miskin itu nggak kelaparan. Maka dari itu jamaah sekalian, jamaah biasa di majlis taklim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika hadir momentum ini, kita dibekali logistik. Kalau kita minta orang untuk ziswab, untuk infak Ramadan, juga ada legalisasi kan, orang juga akan lihat dulu ente siapa gitu. Tapi dengan bekal logistik, ada proposal, ada lembaga, maka itu membuat kita ya nggak mau. Kita bukan cari uang untuk diri kita, tapi kita cari uang untuk umat. Kalau orang nanya apa Yamani, ini dipaparkan. Yamani bahkan sudah ada Yamani TV-nya. Nah, termasuk nggak ada kaosnya, saya lupa pakai kaos Yamani. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka insya Allah target kita tercapai. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat tentang jihad itu. Jihad itu kan bil amwal baru bil anfus. Jadi dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Kenapa Allah kedepankan harta? Tadi orang itu mungkin dia nggak punya uang sendiri, tapi dia bisa menggalang dana untuk jihad itu. Bahkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man jahaza ghaziyan faqad buza. Siapa yang membekali orang yang mau berjuang, berjihad, dia ikut serta dalam berjihad. Nah, kalau di Ramadan ini hadisnya manfaat rasul iman falahu ajru siyam. Masya, siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa sempurna. Maka tidak ada alasan bagi kita nggak cukup target, nggak dapat target, karena kita belum bergerak. Tapi ada bergerak, insya Allah tadi kata pembinaan kita dipetakan siapa gitu. Kalau punya binaan, saya mah enak aja gitu. Boleh punya binaan, target sekian harus tercapai. Nah, kan emang ini tugas kita. Nah, makanya saya mah kepada jamaah saya minta tolong kayak ini dibantu gitu kan. Insya Allah mencapai target dari tahun ke tahun. Apalagi kalau punya jamaah yang tajir melintir gitu kan. Pak Haji Dik biasanya kan ratusan juta gitu kan infak sedekahnya. Nah, jadi zakat ini bagian dari instrumen untuk memberdayakan ekonomi umat. Kalau lihat sejarah memang tidak pernah dipisahkan oleh Rasulullah SAW antara pembangunan ruhani dengan pembangunan jasmani. Bahkan dalam
sejarah beliau itu, pertempuran peperangan menegakkan syariat melawan orang-orang yang menghalangi dakwah Islam itu kan hampir yang dipimpin beliau saja itu 83 kali dalam riwayat ini. Berarti kan hampir 2 bulanan sekali itu ada jihad. Dan jihad itu ya perlu logistik. Makanya kenapa instrumennya tidak hanya zakat. Kalau zakat itu kan terbatas, bahkan harus ada nisab dulu gitu kan, 2,5%. Kalau harta zakatnya 1 triliun sih agak besar gitu kan. Tapi kalau nisabnya cuma 85 gram emas, 85 juta, itu kan zakatnya kecil. Nah, tapi yang lebih didorong di dalam Al-Quran itu bagaimana agar kaum muslimin itu mereka berinfak sedekah. Bahkan kalau jihad itu, bertempur itu, karena logistiknya besar, Nabi kerap melelang siapa yang bisa memenuhi kebutuhan logistik, apakah makanan, senjata, atau kendaraan gitu kan. Dan yang meminta itu dalam perang Tabuk, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu beliau berderma membiayai pertempuran ini, masya Allah. Disebutkan itu di dalam riwayat, beliau menginfakkan 1000 dinar emas. 1 dinar itu dari 2 bekaran itu hampir sama, 4 gram setengah. Tinggal ngalihin aja berapa itu, 1.000 dinar, 1.000 dinar kali kisaran 3-4 juta. Belum lagi kendaraannya, beliau berinfak 1.000 ekor kuda, itu masya Allah. Kuda aja kali satu dikira-kira 30 juta, itu kuda perang. Belum logistiknya, sampai-sampai Rasulullah berlinang air mata mengatakan, wallah ma yadurru Utsman ba'da jauh walau ma fa'ala. Demi Allah tidak akan membahayakan Utsman setelah hari ini apapun yang dia lakukan. Jadi garansi dari Rasul, karena banyaknya infak yang dikeluarkan untuk membiayai logistik itu. Dan ternyata masya Allah memang sampai hari ini keberkahan Utsman itu, Bapak Ibu kalau umroh kan itu ada beberapa hotel itu wakaf Utsman bin Affan, wakaf atas nama Utsman bin Affan. Termasuk dulu kebun kurmanya masya Allah banyak. Termasuk juga di Bank Ar-Rajhi Saudi itu rekening atas nama Utsman juga ada. Nah, artinya keberkahan Utsman sampai hari ini itu masih mengalir. Nah, berarti kan kaya raya banget. Dan memang Utsman itu istimewa. Di saat Rasulullah SAW makan bersama Abu Bakar, Umar, roti yang keras, yang kering. Kata Rasulullah, Utsman itu nggak layak makan roti seperti ini. Dia memang lahir sebagai orang kaya dan kekayaannya masya Allah. Nah, dan itu semua ternyata ketakwaannya Sayyidina Utsman bin Affan yang kemudian nanti kita lihat dalam riwayat. Ini agak menyitir dikit. Ketika Abu Bakar datang kepada Rasul lagi di rumahnya, paha Rasul tersingkap, dibiarin. Paha kan sedikit aurat di atas lutut. Datang Umar juga dibiarin. Tetapi pas datang Sayyidina Utsman langsung ditutup. Bunda Aisyah nanti setelah mereka pergi itu tanya, kok ayahnya datang dibiarin, Umar datang dibiarin, tetapi pas Utsman kok ditutup langsung? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Masya Allah. Jadi menjaga marwahnya sebagai hamba Allah itu masya Allah. Orang yang takut kepada Allah dan orang yang gemarnya dalam tarawih. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba ya bersama keluarga, kira-kira kuat enggak itu. Itu kelebihan dari Sayyidina Utsman. Nah, maka instrumen zakat ini
harus jadi persepsi kita bahwa kita ini harus berdaya secara ekonomi. Apapun itu usahanya, asalkan halal. Rasul itu ketika didatangi oleh seorang anak muda gitu kan, dia minta, kalau Rasulullah seperti engkau tidak layak meminta. Jadi kasih kampak, suruh nyari kayu bakar dijual. Nah, jadi memberdayakan umat itu bagaimana dilakukan oleh para pemimpin. Nah, di sini kita menjadikan diri kita sebagai orang yang harus berdaya secara ekonomi. Makanya nanti di antara asnaf zakat itu ada yang namanya ghorimi. Itu orang-orang yang punya utang. Dalam Islam itu orang yang punya utang aja diurusi. Nah, apalagi yang nggak punya utang gitu. Kira-kira dari baca logiknya nggak punya utang, kecuali yang dulu punya utangnya ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam itu ghorimin aja diurusi. Apalagi fakir miskin menempati urutan pertama kedua. Artinya kita harus peduli kepada mereka nih. Jangan sampai kita kenyang, ada saudara kita yang lapar. Makanya kalau potensi ini dikelola dengan benar, mudah-mudahan kita diamankan oleh Allah untuk mengelola negeri ini, amin. Itu banyak potensi yang bisa dikelola. Nah, salah satunya potensi infak ini. Makanya dalam hadis itu terkait zakat tu'khazu min aghniyahihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Tidak akan ada kelaparan, tidak akan ada kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang miskin di antara kaum muslim. Karena yang kayanya peduli kepada yang tidak mampu. Dan Allah mencela orang-orang yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhal bi nafsihi. Yang bakhil itu mereka akan merasakan akibat dari kebakhilannya itu. Makanya kemudian Allah abadikan kisah Qarun laknatullah alaihi. Itu Qarun kata Allah kana min qaumi Musa fabaghu alaihi. Dulunya mah itu Qarun ada di barisan Nabi Musa, tapi dia melakukan pembangkangan gitu. Hartanya nggak mau ditarik zakat, sampai ada deal antara Nabi Musa dengan Qarun. Awalnya bayar zakat, lama-kelamaan nggak mau bayar zakat, nggak pernah hadir lagi gitu kan. Akhirnya membangkang, membelot bersama Fir'aun, sama sekali tidak mau membayar zakat. Hingga nanti kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, Qarun dengan seluruh hartanya. Dan ada sebuah hadis Nabi yang ini hadisnya tidak terlalu masyhur, tapi ada di antara tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta tanzila Qarun ila asfalil ardh. Tidak akan terjadi kiamat sebelum Qarun itu jasadnya sampai ke dasar bumi. Dalam dari 5.000 tahun dulu sampai hari ini jasad Qarun itu disiksa oleh Allah. Jadi siksaan di alam barzahnya ditenggelamkan tiap hari seukuran tubuhnya, dan belum sampai ke dasar bumi. Karena kalau sampai ke dasar bumi, udah kiamat akan terjadi. Dan hari ini kan belum ada yang bisa menggali seberapa dalam bumi itu. Di sampai 42 km, nggak mampu. Semua alat hancur, saking panasnya bumi itu kan. Dan itu benar kata Allah, walan takhriqal ardh walan tablughal jibala tula. Engkau tidak akan pernah mampu menggali ke dasar bumi, dan engkau juga tidak akan mampu seperti tingginya gunung. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kebakhilan sampai segitunya. Allah ingin kikis sifat bakhil dari kaum muslimin dengan zakat itu. Makanya orang yang sholat nggak bayar zakat itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam kasus perang memerangi orang murtad itu. Kan awalnya Sayyidina Umar komplain kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau memerangi orang yang mengatakan la ilaha illallah? Padahal kata Rasul, siapa yang mengatakan la ilaha illallah faqad asam minni dima'ahu wa amwalahu. Dia bebas, tidak boleh diperangi baik orangnya maupun hartanya.
Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq, wallah lau mana'uni iqala ba'id laqataltuhu walau binafsi. Demi Allah, jika mereka menahan seekor anak unta yang biasa dibayarkan sebagai zakat itu, akan aku perangi mereka meskipun aku sendiri yang memerangi. Karena Abu Bakar memahami tidak boleh orang memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, baru setelah itu kata Umar bin Khattab, wallah demi Allah, maka fatahallahu sadri bima qalahu Abu Bakar As-Siddiq. Dadaku terbuka dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya memang tidak boleh memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, ini juga dorongan kepada kita semua agar kita rajin ibadah dan rajin cari rezeki. Karena kalau kita punya rezeki, ya kita bisa berzakat. Bahkan ibadah-ibadah di dalam Islam itu butuh dana, baik itu haji, baik itu umroh, baik itu infak, sedekah. Nah, makanya sebelum itu terjadi, mari kita termasuk orang-orang yang mengajak orang lain untuk gemar berinfak, bersedekah. Jadi jadikan target itu sebagai pemicu kita, niat dulu gitu kan, jangan pesimis dulu. Gede banget targetnya. Bahkan kalau mengacu kepada hadis Nabi kan, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu dia orang yang beruntung. Yang hari ini sama dengan kemarin itu rugi sebenarnya. Ini target masih sama dengan tahun kemarin gitu kan, harusnya lebih tinggi lagi gitu. Agar kita terpacu gitu. Dulu ada teman kita tuh, dia nyicilnya begini, menghubungi teman-temannya, zakat profesi yang disalurkan ke dia, nanti dikumpulin tuh pas Ramadan, ya udah targetnya kecapai, karena beberapa orang dikumpulin. Cerdas juga gitu kan. Jadi zakat profesi itu cukup untuk menutupi target ini. Nah, kenapa kita harus mencapai target ini? Seperti jihad yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah. Mereka jihadnya fisik dan harta. Kita mah jihadnya harta doang. Kalau mau jihad fisik, ya harus terbang ke Palestina. Di Palestina tiap hari, masya Allah, ada yang berguguran di kalangan para syuhada, baik laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Nah, jadi kesempatan ini mudah-mudahan kita tercapai target yang sudah ditetapkan, insya Allah dengan niat yang ikhlas, kemudian semangat, semuanya tercapai targetnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan khilafan. Aku yang berhadap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.